Selamat pagi guys. Hari ini 9 naga 9 para ketua guys akan mengikuti pertemuan yang sangat penting untuk membahas perdamaian dunia. Gimana Pak Darwin? Lagi di jalan Pak. Oh kesini dia tapi ya? Iya boleh lah. Ya. Si ini Parmin? Itu wakil. Oh ini beliau ini. Pak Ketua nggak datang tapi? Tak datang. Oh oke. Ini tinggal Darwin aja lah. Bang Sirus pun kerja deh. Teresia nggak tahu Pak Sinaga. Pak kalau Pak tua Sungai kecil. Sungai Kecil. Iya, karena Yesus. Iya. Ini Pak Darwin. Tapi katanya semalam ada wakilnya dari Turki. Iya katanya. Apa tanya kalau Bet? Selamat pagi guys. Sebelah kanan dan di belakang itu juga ketua guys. Hari ini momen terpenting. Siap menyatukan berkomunio Dengan saudara kita di PKP. Sempat tidak terjadi pertemuan pagi hari ini, bisa jadi dunia kacau balau guys. Ini pertemuan yang sangat krusial untuk perdamaian, persatuan, ya, perdamaian dunia guys. Nah, semoga lancar. Oke guys, ini para ketua guys, 12 naga. Panen lah kemarin ya? Panen lah. Itulah persiapan untuk Natal. Masih jauh lagi. Aku kira persiapan hari. Ya si Bri ya sama. Apa soalnya? Dari sana berapa mobil? Satu, dua. Sungai Kecil absen semua Mas. Ada satu wakilnya anu kan? Wakilnya Sukarji. Iya. Dia di grup itu kan bilang wakilnya kan? Halo. Kami wakil kami hari ini bawa anak-anak rekoleksi. Oh pergi ya? Ada satu dan Oh yang Tuban. ya. Kami pertama karena waktunya tak bisa ini, tapi pertama baca dulu, habis itu pikir-pikir ya sudah. Kami bisa bilang apa nanti pertemuan ini saya ikut. Nikel bawa.
Karena kalau adik-beradik dia yang menanya bukan baru ini, bukan semenjak ATM ini, dari dulu rombongan yang siapa? Netema yang baptis rambutnya terbakar kan? Adik-beradik dia tidak mau. Jadi bukan di keluarganya yang tak mau diurus keluarganya, dia yang tidak mau memang. Karena pemikiran dia tuh memang tak ada, kosong, untuk agama itu kosong. Karena itu dasar problem tadi, ateis mereka. Saya tanggapi juga ya bahwa hal ini kami pun kalau melalui desa pemerintah itu Oke guys, ini ikan sedang guys. Andre, sebelum makan kita foto dulu backgroundnya ini. Oh, boleh. Ayo kita berdiri dulu. Ini pakai tangan aja kan? Iya, pakai tangan aja. ketua lembaga Mbak, telepon aja. Hah? Oke. Ngomong aja, kami sekarang udah makan. Kamu salah pakai sendok. Bisa. Keren. Ajar aja lah, pokoknya mana aku senang ya. Ini supnya kan? Iya, itu sup. Ini sendoknya ini ya. Iya. Ini orang tuanya Bini Indah. Apa? Ini orang tuanya berbeda. Iya. Istrinya Bini Indah. Itu mamaknya di situ namanya. Yuk Maria itulah mamaknya. Cewek itu dia udah jarang ke gereja bro. Jangan udah murtad dia. Maksudnya kerja di Meida. Bukan, Yang punya. istri yang punya itu. Berarti sama yang cerewet itu ya. Nah, satu lagi ada yang cerewet itu semacam apa? Seperti asal ini. Dua-duanya. Ada satu lagi. Oke guys, pertemuan hari ini sudah selesai dan kita menuju pulang setelah pertemuannya berjalan dengan lancar, tidak terjadi perselisihan perebutan wilayah. Jamuannya seperti itu. Dijamu tuan rumah dengan sangat baik. Kekeluargaan. Dan suasana persaudaraan dan Jadi salah kekeluargaan. para kedua yang tidak adil. Iya. Jika hari ini sudah disepakati persatuan, maka amanlah Pulau Bintan ini deh. Para ketua sudah sepakat. Kayaknya ada 13 naga tadi, ya. Sepakat, jadi amanlah, semoga pilkada tahun ini sudah sepakat. Mantap. Sore nanti bisa berkata yang kecil siapa yang mau menyumbang lagu silahkan. Sibuk sekali kegiatan hari ini ya guys. Pagi pergi. Kabar ke ya, mana? Sore Kalau tak hujan pergi malam lah. Pak Tri pergi juga. Iya, iya. Mulai dia pun WA pribadi, datang mas ya, datang ya. Bukan pak, kalau nggak diundang nanti acara diobrak-abrik pak. Iya. Masa ketua geng. Sebenarnya
dari KPG kami pun juga ada yang sudah menawarkan. Saya pun menawarkan diri kan, karena suara aku juga udah habis kemarin kan, aku lah yang dirijen gitu kan. Tapi karena Pak Yosua, Pak Luster udah terburu udah menghubungi tim itu cari dirijen dan menanya dan udah berusaha sama 2 klub sudah setuju. Ya ada juga kalau membatalkan yang melatih Pak Luster. Waktu itu bimbelnya Bumelnya nggak ada. Satu suara aja. Oke guys. tapi bagus juga ya. Iya. Yang ada mobil. Iya, di sini. Nggak rata ya. Pengalaman saya dulu di sini waktu masih kayak dulu kan boncengan sama Dan dia di sini kan bulan-bulan inilah bulan-bulan kami mantap terbang pak jatuh di belakang kami nggak tahu apa jalan banyak jalannya berlubang. waktu itu belum sakit ya? Hah? Waktu itu belum sakit. Itu masih oke ya. Serius? Dulu dia ngekos di situ di depan kantor di Tokyo. Pirang kan? Kayak gini lah. Kata aku cemlangin. Medisnya gitu mau diklaim ke BPJS dulu kan. Nah, di situ lah tuh ini kan. Lama kelamaan. Katanya, Lahir bulan. Langsung ibu sendiri yang masih nangani. Ada karyawannya. Desi belum? Bukan di rumah biasa. Iya nanti. Ini dapat darah dari mana lagi? Darah ada, cuman karena dia udah lama pengenalan itu, jadi udah menurut semua. Orang bilang, makan mamaku sendiri bilang dia udah lewat. Darah udah masuk. Dia bilang dia obat ke Batam. Kemana? Ayo. Ruangannya kosong. Siapa orang yang bilang ke ada? Sini aku telepon. Telepon Pak Manusia.
kesaksian menurut saya itu Ah. mujizat. Betul. Kan kemarin kan pada saat lahiran itu, maaf katakan jahitannya kan nggak sempat dijahit. Nggak sempat dijahit. Nah, terus Karena? kata dokter itu ini harus dijahit Pak. Jadi disuruh dulu istri bapak puasa. Oke. Puasa pula ya. Baru melahirkan. Udah lahiran. Puasa Jadi disuruh puasa kan. Jadi selama puasa ini dia mungkin karena udah ngedrop itu. Makin drop. drop kan. Nggak masuk impus masuk. Masuk. Cuman saya disuruh ambil obat ke Uban karena di situ nggak ada. Pergilah ke apotek apa lah di lupa saya. Di panjang jalan itu saya udah gelisah. Obatnya tak ada sekali obat itu kayak bentuk kayak extra jus. Satu ini 200.000 satu saset. Jadi harus dikasih katanya kan. Mana lah nyarinya ini? Nggak dapat, 2 apotek nggak dapat. Kata apotek itu ada Pak, tapi ini harus ada stoknya yang harus diganti karena ini nggak bisa karena kosong. Bisa Pak, dalam 2 hari ini bisa nggak diganti? Bisa lah, aku bilang. Padahal aku nggak yakin kalau itu ada kan. Nanti ke Batam nanti saudara saya bisa nanti. Oke, nggak apa-apa. Dikasihnya dulu itu. Cari lagi obat. Tahu obat apa namanya? Susah nyarinya tuh. Ada pula razia. Polisi kan? Aku tak pakai helm orang dari rumah sakit. Gimana lah caranya nih? Panggil ojek lagu situ. Dia diteleponin sama susternya ini terus. Iya. Jam tengah 6 itu. Sore. Loh. Terus, Pak, pokoknya aku nengok sampai 10 ada panggilan. Terus saya disuruh balik. Ya Bu, Pak ini dari tadi diteleponin, kok nggak diangkat? Tadi dokter itu nanya gimana istrinya Bapak ini mau dioperasi apa tidak? Karena Bapak enggak angkat, dokternya udah pulang. Jadi bagaimana Bu? Katanya besok aja lagi dioperasi. Apalah ini katanya mau dioperasi dulu sampai ini. Pokoknya cuma drop dia. Bapak pulang Pak, tadi telepon lagi. Istri Bapak lagi gawat. Obatnya udah dapat kan? Belum Bu, baru 1 item dapat ini. Pokoknya Bapak pulang aja lah. Aku di situ udah gelisah. Tak peduli lagi aku itu polisi atau gimana Mas. Aku bayar tukang ojek itu. Ini kembaliannya. Gua usah sama Bapak aja. Gue kalau motor gitu kan gue parkirkan di Pasar Baru itu. Gue sepertinya dia lewat gereja kita itu. Depan yang mau tanjakan Maturan sedikit itu. Macam ada kayak Bisikan. enggak kayak sinar itu di kepala aku itu. Macam ada terang. Cus. Aku kirain lampu jalan. Perasaan nggak ada lampu jalan kan di situ. Kayak ada dia sinar gitu betul. Sampai di rumah sakit itu. Aku nengok dia udah ini. Anunya itu apa yang di udah mulai kayak garis gitu Mas. Aku udah sampai nangis di situ. Aku bilang, dokternya mana nih? Dokternya nggak ada. Orang itu perawannya santai aja. Aku marah dari situ. Kalian sudah tahu kayak gini, diam aja kalian di situ. Kalau dia apa-apa kalian tuntut ya aku bilang kan. Langsung ini orang itu. Panggil itu. Disuntik lah, entah apa disuntik itu yang aku bawa itu kan. Disuntik lah. Masukkan tangan. Aku udah berdoa salam hari Bapak kami sudah begini kan. Matanya udah putih semua. Aku kayaknya udah kayak mau lewat dalam hati karena memang di layarnya itu udah kayak putus. Di situ. Entah apa aku kemarin itu nggak beraturan lagi lah aku. Yang penting aku udah nyala salah lah. Tapi kalau salam hari itu tetap kan, cuman setelah itu kan bodohin lagi. Langsung dia disuntik. Kata dokter itu, Pak banyak berdoa Pak ya, kata dalam hati aku udah berdoa dari tadi dalam hati. Kalian aja nggak ada yang nangani. Habis berdoa itu langsung normal dia. Apa ini? Tak lama kemudian udah mulai berapa suara masuk. Jadinya apa segala macam. Pak, istri Bapak ini sudah mulai normal Pak katanya kan. Jadi kita bisa ini lagi lah ke Pinang katanya. Kita tunggu Pak ya kalau memang udah bagus lagi. Bisa lagi kita menuju ke Pinang lagi. Aku di situ dalam hati kalau di kesaksian di situ. Itu mungkin kesaksian aku itu. Mujizat yang aku alami. Iyalah betul itu. Untuk istriku itu. Anak pertama soalnya Lek kan? Iya. Sampai orang mama aku bilang, aku nengok aja kemarin dia situ. Gak yakin lagi aku katanya. Datang orang tua lain? Iya datang ke sini. Gak yakin lagi aku tuh kalau mama si Mama Adri itu masih hidup katanya. Mati aku.
kan banyak bilang kalau di ICU kan nggak ada tempat tidur kita yang jaga. Iya. Udah dibilang, Pak, Bapak pulang aja Pak, kami aja yang jaga. Aku tak yakin, aku bilang kan. Memang iya, jam 9 atau jam 10 itu udah ditutup ruangan di situ, tidur mereka di depan apa itu, rentangkan tilang, tidur. Ya aku nengok dari luar, dari kaca-kaca itu kan, kalau nanti gawat dia ini macam mana orang ini nengok kan. Terus aku tidurlah di situ, di kaca-kaca apanya itu, pintu masuknya itu kan. Iya. Sampai jam 1, jam 2 di situ aku nengok. Bunyi tak, kalau bunyi tit berarti gawat. Kalau cuma tit normal kan. Wah, pokoknya sekali 1 jam bangun sekali. Sampai dia bilang, Pak pulang aja Pak, kami aja yang nengok. Aku tak yakin, aku bilang kan. Sama si tukang servis itu pun ngomong, Bapak nggak usah di sini tidur Pak, bangun dulu di sini hantu, nggak peduli aku hantu kalian itu. Aku bilang, Kok ngomong gitu ya? katanya dulu ada di situ yang bunuh diri kan, yang lompat dari lantai 3 itu ke bawah. Oh, ada juga dulu. Ada dulu kemarin. Aku alami itulah pengalaman yang berkesan dalam hidup. Sampai dia kemarin apa namanya, udah sehat lah kan, 2 bulan 3 bulan itu menceritakan itu. Sampai ini dia nggak yakin dia kan, masa sih kata dia. Berarti waktu itu nggak tahu lah ya, nggak sadar lah ya. Iya, orang 7 hari mana lah dia tahu. Di rumah sakit itu 11 hari lah kami. 7 hari di ICU, 4 hari lah dia observasi kan Lama di juga ruangan ya. biasa. Lama. Makanya ini dibilang dokter yang terakhir ini, gak usah Pak, gak usah punya anak lagi lah ya katanya. Saya bilang. Dokter itu bilang